Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Selamat pagi Ibu. Kabar saya baik hari ini. Saya baik Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silahkan kepada Chandra untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, doa saya pimpin menurut agama dan kepercayaan. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Chandra sudah memimpin doa. Ibu lihat dari muka-mukanya nih lesu banget nih. Untuk bakar semangat, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semuanya udah dihidupkan mikrofonnya? Sudah Ibu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sediakan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir Ibu. Hadir Ibu. Bagus sekali ya, kalau bisa setiap hari seperti ini, hadir terus. Baik, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Tidak Ibu. Hari ini kita sudah memasuki tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1, di mana materi pokoknya gaya dan gerak serta teks fiksi. Sebelumnya izinkan Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini dengan kegiatan membaca cerita fiksi pada virtual meeting yang nanti akan Ibu sampaikan, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan mencari tahu pengertian dari cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara tertulis pengertian cerita fiksi. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran mengenai gaya dan gerak, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan percobaan LKPD yang diunggah pada WhatsApp group, siswa dapat mempraktikkan gaya dan gerak, yaitu dorongan dan tarikan dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan menulis hasil percobaan, mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis dan lisan. Nah, Ibu ingin bertanya dulu. Dari kalian, apakah memiliki hobi? Memiliki Ibu. Kalau punya, kira-kira hobinya apa saja sih? Mulai dari Chandra. Saya memiliki hobi membaca dan bernyanyi. Kalau Devi punya hobi apa? Saya memiliki hobi, biasanya saya sering suka jalan-jalan Ibu, dan saya juga suka berolahraga. Wah, luar biasa sekali ya hobinya. Ibu tertarik deh sama hobinya Chandra yang membaca itu. Kalau membaca, Chandra suka nggak membaca cerita? Suka Ibu. Chandra udah baca cerita apa aja sih? Salah satu contohnya? Lumayan banyak sih Bu. Saya ada membaca cerita Cinderella. Habis itu terjadinya Selat Bali. Selain itu saya juga sering baca novel. Nah, cerita apa sih yang terkenal di lingkungan tempat tinggalnya Chandra? Yang terkenal yaitu terjadinya Selat Bali, Ibu.
Nah, Ibu juga punya nih cerita yang lumayan terkenal. Ibu mau share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, cerita ini berjudul Asal Mula Telaga Warna. Sekarang Ibu mau minta kalian baca cerita secara bergiliran. Slide 1 silahkan Chandra untuk baca, dan slide 2 nanti dilanjutkan oleh Devi. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Mulai, silahkan Chandra. Di hutan, Raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa Raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan Permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri Raja. Raja dan Permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri Raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan Permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata warna-warni. Saat pesta berlangsung, Raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata Raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung tersebut. Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya Devi. Baik, Ibu, saya akan melanjutkannya. Putri berkata, "Aku tak suka kalung itu, Ayah," tolak Putri dengan kasar. Raja dan Permaisuri terkejut. Kemudian Permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri pun mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak malu. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak Putri sambil menepis tangan Permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu pun terjatuh dan permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri duduk dan menangis. Tangisan Permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau warna-warni seperti warna-warna permata kalung putri, kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Sudah, Ibu. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya Chandra dan Devi sudah membacakan cerita Asal Mula Telaga Warna. Nah, cerita yang tadi itu kan masih cukup panjang ya. Sekarang coba siapa yang mau menceritakan kembali poin-poin dari cerita tadi? Saya, Ibu. Baik, Devi silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita Asal Mula Telaga Warna yang tadi sudah diberikan. Di mana ada seorang raja yang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang meminta untuk dikaruniai seorang anak. Lalu doa raja itu pun terkabul dan Tuhan memberikan raja anak perempuan.
Raja dan permaisuri sangat bahagia telah memiliki seorang anak. Dan karena anak itu merupakan anak satu-satunya, permaisuri dan raja pun sangat sayang kepada anak itu dan dimanjakan. Lalu saat putri telah berinjak dewasa atau gadis yang berumur 17 tahun, dia pun raja dan permaisuri pun merayakan ulang tahunnya dengan mengundang rakyat dan mengadakan pesta yang sangat meriah. Namun di saat pesta berlangsung, permaisuri dan raja sudah menyiapkan kado, yaitu sebuah kalung permata warna-warni yang akan diberikan kepada putri. Namun putri menolak karena kalung tersebut dikiranya jelek untuk digunakan. Sehingga permaisuri pun ingin memakaikan kalung tersebut kepada putri dan putri pun memaksa untuk tidak ingin menggunakannya, sehingga kalung tersebut terjatuh dan permata-permata yang terdapat dalam kalung tersebut pun terceceran di bawah. Itu membuat permaisuri sakit hati dan menangis hingga air mata permaisuri pun menjadi lautan air yang mengalir keluar istana sehingga membentuk danau. Dan permata-permata itu pun terbagi menjadi beberapa warna sehingga disebutlah dengan Telaga Warna. Sekian Ibu. Nah, dari cerita asal mula Telaga Warna, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut? Izin menjawab Ibu. Tokoh-tokohnya di sana ada raja, putri, permaisuri, dan para rakyatnya. Ada yang tahu tidak cerita tersebut termasuk jenis cerita apa sih? Nah, ada yang tahu tidak? Cerita fiksi, Ibu. Iya, benar banget, Chandra. Cerita asal mula Telaga Warna tersebut termasuk jenis cerita fiksi, di mana cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang atau juga dapat berdasarkan pada beberapa fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Nah, dari pengertian cerita fiksi tadi, apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Kita kembali lagi ke cerita asal mula Telaga Warna ya. Kan terdapat satu kalimat, tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Gaya apa yang dialami oleh kalung yang terjatuh? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Chandra. Itu merupakan gaya gravitasi. Ya, benar banget. Kalung itu dikenai gaya gravitasi. Maka dari itu, kalung bisa terjatuh ke bawah. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai pengertian gaya dan gerak, mari kita simak video berikut ini ya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, berikut ini adalah video pembelajaran mengenai pengertian gaya dan gerak. Silahkan semua mengamati video pembelajaran ini ya. Iya, Ibu. Baik Ibu. Sudah siap untuk belajar? Nah, perhatikan. Sekarang kita akan belajar mengenai gaya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan letak atau posisi. Gaya terbagi menjadi 3 macam,
Yang pertama adalah gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gravitasi adalah semua gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi bumi sering disebut juga gaya tarik bumi. Contohnya, sebuah apel terjatuh dari atas pohon. Apel jatuh ke bawah sehingga berada di permukaan tanah. Selanjutnya adalah gaya magnet. Apa sih gaya magnet itu? Tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila dua magnet yang memiliki kutub yang sama dipertemukan, akan mengalami tolak-menolak. Bagaimana jika magnet yang berbeda kutubnya dipertemukan? Ternyata jika kutub magnet berbeda dipertemukan, maka akan saling tarik-menarik. Contoh, benda-benda yang memiliki gaya magnet adalah kompas, yaitu alat penunjuk arah. Contoh lainnya adalah pintu kulkas atau lemari es. Supaya pintunya dapat ditutup rapat, pada bagian pintu diberikan magnet. Yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika di permukaan benda saling bersentuhan. Contoh pemakaian gaya gesek adalah pada ban sepeda. Ban sepeda dibuat bergerigi supaya tidak licin. Saat berjalan di jalan yang licin supaya tidak tergelincir. Contoh lainnya adalah pemain sepak bola. Pemain sepak bola menggunakan sepatu yang di bawahnya tidak rata, supaya pemainnya tidak terpleset saat bermain bola. Oke, jangan lupa belajar kembali adik-adik. Bagaimana videonya? Apakah menarik bukan? Menarik, Ibu. Menarik, Ibu. Dari video pembelajaran tadi, apa saja yang kalian dapat mengenai gaya dan gerak? Saya Pengertian gaya, Ibu. Selain itu ada contoh juga. Kalau dari Devi, gaya itu apa? Gaya itu merupakan sebuah tarikan suatu benda yang mengalami perubahan posisi, Bu. Iya, benar sekali. Gaya itu merupakan suatu kekuatan yang mengakibatkan benda itu yang dikenainya dapat bergerak. Jadi, gaya dan gerak ini saling berkaitan ya, anak-anak. Untuk memperdalam pengetahuan kalian lagi, sekali lagi Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu unggah di dalam WhatsApp group. Setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, kalian bisa mengumpulkannya di dalam WhatsApp group dan kembali ke dalam virtual meeting ini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, silakan mengerjakan LKPD tersebut. Selamat mengerjakan. Baik, Bu.
Selamat siang anak-anak. Bagaimana? Apakah semua sudah mengerjakan LKPD? Sudah, Ibu. Kalau begitu, mari kita diskusikan bersama mengenai LKPD yang sudah kalian buat. Nah, pada LKPD itu terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, lempar koin dan mendorong meja. Sekarang Ibu minta Chandra untuk sampaikan apa sih yang terjadi pada saat kalian melempar koin ke atas. Silakan Chandra. Baik, izin menjawab. Pada saat saya melempar koin ke atas, koin tersebut terlempar ke atas namun kembali lagi jatuh ke bawah. Itu dikarenakan koin mengalami gaya gravitasi. Sekian, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya jawaban Chandra, itu sudah tepat. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu mendorong meja. Ibu persilakan kepada Devi untuk menyampaikan hasil pengerjaannya. Baik, Ibu, terima kasih. Di sini pada saat mendorong meja, saya mendorong meja sendiri, itu merasa meja tersebut berat dan mengalami sedikit pergerakan dan pergeseran. Dan pada saat saya mendorong bersama orang tua saya, meja tersebut terasa ringan saat didorong dan banyak mengalami perpindahan. Baik, terima kasih Chandra dan Devi yang sudah menyampaikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Di dalam pengerjaan LKPD tersebut juga terdapat kesimpulan. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari lembar kerja peserta didik yang sudah dikerjakan tersebut? Yuk, angkat tangannya. Saya, Ibu. Iya, Devi, silahkan. Ya, dari LKPD yang sudah Ibu berikan, saya mendapat kesimpulan di mana gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat bergerak dan mengalami perubahan kedudukan. Sekian, Ibu. Ya, terima kasih Devi sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi, gaya adalah suatu kekuatan mengakibatkan benda yang dikenainya bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Dari pengerjaan LKPD tersebut, apakah kalian mengalami kesulitan atau ada yang tidak dipahami? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa saja? Pada hari ini kita belajar mengenai cerita fiksi. Selanjutnya, kita juga mempelajari gaya dan gerak. Benar sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Di mana cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang yang bisa berasal dari hayalan pengarang itu sendiri maupun berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua, mengenai gaya dan gerak. Gaya merupakan kekuatan yang dapat mengakibatkan benda yang dikenainya itu berpindah atau mengalami gerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan suatu benda yang dikenai oleh gaya. Jadi gaya dan gerak di sini saling berhubungan ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan sedikit. Ibu akan mengirimkan soal evaluasi mengenai pembelajaran hari ini pada WhatsApp group dan kalian bisa mengumpulkannya kembali di WhatsApp group. Dan batas waktunya adalah hari ini. Nah, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan sekali, Ibu. Karena waktu sudah habis ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum menutup, mari kita berdoa bersama yang kembali dipimpin oleh Chandra. Baik, Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa.
Berdoa, saya pimpin, dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu.